Pada tugas besar ini, kami mengangkat tema simulasi sistem berbasis PLC pada pengemasan produk. Kami mengambil permasalahan berdasarkan UMKM, agar pengemasan produk pada usaha-usaha kecil dan menengah dapat dilakukan secara efektif. Sehingga, tujuan kami dalam membuat simulasi PLC ini adalah bagaimana cara memproduksi produk dengan sistem dan proses yang efisien. Nah, untuk komponen yang diperlukan pada simulasi dengan menggunakan PLC ini adalah 1. Input 2 buah 2. Output 8 buah 3. Sensor 5 buah 4. Aktuator 5 buah. Dalam sistem yang dibuat, itu ladder diagramnya seperti ini. Jadi, di sini ada dua tombol utama, yaitu ada tombol on dan tombol off. Jadi kedua tombol ini yang akan menghidupkan mesin jadi keseluruhan begitu. Nah, ini tuh dibuat latching seperti ini karena untuk dalam industri itu ketika kita mencet tombol on, itu dia akan terus-terusan on meskipun kita lepas tombolnya karena kita kunci dengan seperti ini. Jadi dia mesin keseluruhan itu akan mati hanya jika ketika tombol off-nya itu dipencet gitu istilahnya. Jadi jika meskipun mesinnya sudah nyala dan kita tidak memencet tombol on, dia akan tetap menyala. Yang penting tombol off-nya tidak tertekan begitu. Gitu. Nah, di sini ketika mesin menyala, indikator pun akan menyala. Ini hanya sebagai indikator pada keseluruhan mesin. Gitu. Nah, di sini digunakan ada sensor box itu semacam sensor jarak. Lalu sensor jarak juga untuk menghidupkan conveyor package atau conveyor produk. Yang tadi juga sensor box ini sensor jarak untuk menghidupkan conveyor box. Lalu ada sensor massa untuk proses input produk. Sensor jarak di sini juga ada dua untuk menghidupkan proses sealing atau labeling. Nah, lalu di sini ada sensor jarak 3. Ini di sini sebagai sensor ketika jika ada produk masuk ke box tersebut dan dilakukanlah counting menggunakan counter. Nah, di sini diasumsikan bahwa dalam satu box itu hanya masuk 4 produk saja. Makanya dituliskan set value-nya 4 di sini. Jadi ketika sensor jarak aktif, dia mendeteksi adanya produk yang masuk ke box, counter akan berkurang dari 4 sampai 0. Jadi ketika 4, 3, 2, 1, 0, lalu skala conveyor dari box dia akan maju. Begitu. Jadi setiap boxnya sudah penuh itu diartikan sebagai 4 produk di dalamnya, maka conveyor dari box akan bergerak dan memajukan box yang kosong untuk reset lagi. Resetnya di CNT ini itu ada di sini, makanya dia tergantung pada relay dan mesin. Itu karena relay ini akan hidup jika sensor box itu menyala atau aktif, dia mendeteksi adanya box baru di sana. Itu sebagai nilai reset untuk counternya. Jadi setiap sudah 4, 3, 2, 1, 0, dia bakal balik lagi ke 4. Itu sebagai reset. Begitu. Nah, di sini setiap proses itu ada mesin. Itu karena di sini kita berikan syarat kepada semua proses atau komponen pada sistem tersebut. Jika mesinnya mati, semua proses pun tidak akan bisa dilakukan. Makanya pada setiap proses itu ada syarat mesin untuk menyala gitu. Jadi tidak ada proses ketika mesin mati tapi untuk misalkan untuk input produk dia bisa gitu, misalkan ini dihilangkan, itu tidak sesuai dengan prosedur. Makanya di sini kita buat syarat ketika semua proses itu harus menyala ketika mesinnya menyala semuanya begitu. Untuk simulasi atau gambarannya, visualisasinya kita nanti akan buat pada CX Designer. Gitu. Di sini dibuat juga desain menggunakan CX Designer sebagai visualisasi atau simulasinya. Jadi saat running nanti bisa dilakukan dalam dua software ini. Bisa dalam bentuk ladder seperti tegangan-tegangan yang munculnya atau visualisasinya pada CX Designer.
Begitu. Oke, di sini kita disclaimer dulu bahwa produk yang kita masukkan pada box itu maksimal hanya 4 produk. Maka dari itu set value yang digunakan itu 4. Oke, kita coba simulasikan. Kita sambungkan antara CX Programmer dan CX Designer. Nah, seperti ini. Oke, jadi jika digunakan dua seperti ini, itu kontrolnya bisa mulai dari yang di test mode seperti ini, dalam visualisasinya, atau bisa dalam laddernya juga. Bisa seperti contohnya, kita pencet on, itu bisa dari sini, dan ketika kita mencet ini tuh nyambung juga ke CX Programmer ini, karena mereka berdua di program yang sama. Begitu, mereka bersambung seperti itu. Oke, ketika dimulai, ketika pencet on button, itu mesin akan menyala dengan indikator lampu ada di sini, dia menyala. Gitu sebagai tandanya. Oke, di sini ada conveyor box, itu untuk conveyor box-boxnya. Lalu ada conveyor product, itu untuk berjalannya produk, bisa dalam proses labeling, sealing, atau input produk. Oke, jadi di sini ketika conveyor box itu berjalan dengan warna hijau, itu berarti sensor box tidak mendeteksi adanya box di sini. Gitu. Jadi contohnya seperti ini, jika sensor box mendeteksi, maka conveyor boxnya akan berhenti. Jika tidak ada box yang lewat, maka conveyornya akan terus bergerak. Begitu. Nah, selama conveyor box ini bergerak, conveyor produk itu tidak akan mungkin bergerak meskipun ada benda yang melewati sensor produk ini. Contohnya seperti ini. Nih, jika sensor produknya menyala atau ada barang yang lewat di sini, tapi karena conveyor box-nya tetap berjalan, maka conveyor produknya tidak akan berjalan begitu. Jadi sudah dipastikan jika produk atau barang yang akan dimasukkan ke box itu tepat kepada box-nya. Gitu. Oke, kita asumsikan di sini sudah ada box, maka di sini proses input produk, sealing atau labeling itu dilaksanakan. Tetapi ketika ada produk yang lewat dan masuk ke boxnya, maka conveyor untuk produk itu akan berjalan. Nah, selama conveyor produk berjalan, labeler, sealer, ataupun input produk itu tidak akan aktif meskipun ada barang yang melewat ke sana begitu. Karena pada industri, jika conveyornya tetap bergerak dan input produk ataupun sealer ataupun labelernya bekerja, itu tidak akan tepat pada produk yang ditentukan. Jadi misalkan ketika berjalan terus produknya nyala, nanti produknya tidak akan masuk ke package-nya seperti itu. Oke, di sini karena kita counternya 4, tadi kita sudah masukkan satu produk, kita coba sampai 4. 2 produk. 3 produk sudah masuk. Nah, ketika yang keempat, dia langsung otomatis ketika boxnya sudah ada 4, dia langsung maju. Conveyor boxnya akan berjalan dan memajukan box selanjutnya. Jadi box yang terisi 4 tadi itu sudah ke tahap selanjutnya, dan box selanjutnya yang kosong akan diisi produk lagi dari sini. Kita ulangi lagi prosesnya. Memasukkan lagi produknya sebanyak 4 produk. Dan ya, begitu. Oke, mungkin secara keseluruhan dibahas lagi. Jadi ketika boxnya tidak terdeteksi di sini, maka conveyor box akan berjalan. Dan ketika boxnya sudah mati, itu akan berhenti conveyor boxnya dan tepat ada di sini boxnya ini. Setelah itu, ketika semua proses input produk, sealing atau labeling sudah selesai, dimasukkanlah produknya itu ke box dengan pendeteksi sensor produk. Produk pertama, produk kedua, produk ketiga, produk keempat, dan boxnya akan maju. Sekarang box yang di sini itu box baru yang kosong. Kita masukkan 4 produk lagi seperti itu terus menerus sampai mesinnya dinonaktifkan dengan memencet tombol off. Itu untuk keseluruhan dari sistem.